Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat sesepuh penyesepuh, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para santri, para santriawan, santriwati, para warga Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara yang budiman. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, anugerah, rezeki yang berlimpah ruah, sehingga kami selaku warga Kabupaten Pekalongan dapat ikut mengayuh bahagia dan berpartisipasi merayakan hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402 tahun. Sholawat salam kami tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua warga Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan diberikan syafaatnya besok di yaumil kiamah nanti. Para bapak, para ibu, saudara-saudari se-Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, tepat pada hari ini adalah hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-402 tahun, karena patokannya adalah Kiai Pangeran Mandurarejo diangkat menjadi Bupati Pekalongan pada tanggal 25 Agustus 1622 oleh Sultan Agung dari Mataram. Untuk mengetahui sejarah Kabupaten Pekalongan, mari kita ikuti yaitu riwayat berdirinya Kabupaten Pekalongan. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara sekalian, Anda jangan lupa subscribe YouTube kami yaitu dengan channel SS. Mohon untuk disenggol, untuk di-subscribe, agar Ugroseno Aji Baskoro dapat memproduksi video-video ke depan yang lebih bermutu. Saudara-saudara yang budiman, selain Ugroseno Aji Baskoro memproduksi YouTube, juga bisa melihat di channel-channel atau aplikasi TikTok Little, di Instagram, di Twitter, di Facebook, maupun di Capcut yang lain bisa dilihat. Anda bagian dari aku bagian dari Anda, seduluran Selawasi. Jos, mari untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-402 tahun. Mari bersama-sama terus melaju untuk pembangunan berkelanjutan. Kirap mobil hias memeriahkan hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-402 Kajen dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-402. Agenda rangkaian kegiatan hari jadi ke-402 Kabupaten Pekalongan terdiri dari sebagai berikut.
Tanggal 23 sampai 27 Agustus diadakan kegiatan yaitu Pekan Raya Kajen, itu singkat PRK. Kalau dulu adalah Kajen Expo. Tanggal 24 Agustus adalah kirap mobil hias dengan rute adalah start dari alun-alun Kajen ke Bojong, terus diteruskan ke Wonopringgo, diteruskan ke Kedung Wuni, diteruskan ke Ndoro, diteruskan ke Karanganyar, langsung tancap kayon di alun-alun Kajen sebagai finish. Doa bersama antar umat beragama adalah tanggal 25 Agustus. Talso gempur rokok ilegal jam 19.00 malam nanti, yaitu resepsi hari jadi. Musik artis ibu kota dan pesta kembang api yang akan dilaksanakan nanti malam. Jangan dilewatkan mas-mas dan mbak-mbak, adik-adik, orang tua yang di rumah, mohon untuk keluar sebentar untuk melihat kembang api jam 12 malam nanti. 26 Agustus diisi dengan dangdut idol. Kemudian jam 21.00 diisi dengan pagelaran wayang kulit. 26 sampai 27 Agustus adalah Job Fair. 29 Agustus yaitu ANTV Op Air. 30 Agustus diisi dengan ANTV Op Air Grebek Pasar jam 20.00 Kajen. Naik Karnival 30 Agustus diisi dengan ANTV Rame, diisi dengan penyanyi The Masif. 30 Agustus yaitu ANTV Rame The Masif. Dan 6 September rangkaian yang terakhir yaitu Kajen Bersolawat. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga ziarah ke makam Kanjeng Pangeran Mandurorejo di Dukuh Protowetan, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ziarah ke Kiai Mandurorejo jadi tradisi wajib pemerintah Kabupaten Pekalongan setiap memperingati hari jadinya tanggal 25 Agustus. Tumenggung Mandurorejo adalah putra dari Pangeran Manduro. Salah satu putri Pangeran Uposonto diperistri oleh Sultan Agung. Ayahnya Pangeran Manduro merupakan putra pertama dari Kiai atau Ki Juru Martani. Kiai Mandurorejo merupakan pejuang pengusir penjajah Belanda Kabupaten Pekalongan, Batang hingga Kendal. Tumenggung Mandurorejo adalah Bupati Pekalongan 1622 sampai 1628 pertama dan menjadi Panglima Perang Mataram pada penyerbuan ke Batavia. Bupati Pekalongan Fathia Arafik melakukan ziarah ke makam Bupati Pekalongan pertama Kanjeng Pangeran Adipati Mandurorejo seperti disebut dalam sejarah Kabupaten Pekalongan. Batang Tumenggung Mandurorejo diangkat menjadi Adipati pada tanggal 25 Agustus 1622. Menurut penuturan Raden Basuki, putra almarhum Raden Sunaryo, masih keturunan Bupati Mandurorejo, di mana Pekalongan berasal dari
Istilah kalong atau kelelawar menurut cerita babat Pekalongan bahwa untuk untuk memperjelas bangsa, untuk mengalahkan bangsa jin yang dipimpin oleh Dewi Lanjar, bahwa Joko Bau ketika hendak membuka hutan Gambiran atau Pekalongan harus melakukan topo ngalong selama 40 hari 40 malam, kakinya Joko Bau di atas dan kepalanya di bawah. Akhirnya yang menang dalam pertempuran mengusir jin adalah Joko Bau. Kemudian menurut perjanjian bahwa Dewi Lanjar ingin menetap di tepi pantai Selamaran, sedangkan Joko Bau menyilahkan untuk menetap di sana, tetapi tidak boleh mengganggu anak keturunannya Joko Bau. Dewi Lanjar takut tidak berani kembali ke Ratu Kidul karena akan dimarahi karena peperangan dengan Joko Bau kalah. Sampai sekarang Dewi Lanjar sudah mendirikan keraton yang berkelihatan berlapis emas, yaitu di utara pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Selamaran, Pekalongan. Menurut Bupati, hal ini kita lakukan karena dahulu pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan berada di kota Pekalongan, yaitu di Jalan Nusantara nomor 01 Pekalongan. Tujuan berziarah ke Bupati Pekalongan pertama yaitu sebagai wujud rasa hormat dan cinta kepada almarhum Pangeran Mandurorjo. Selayang pandang, Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan yang dibagi atas jumlah 270 desa dan 13 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kajen, kurang lebih 20 km dari kota Pekalongan. Kota Kajen berdiri dan diresmikan sejak tanggal 25 Agustus 2001 menggantikan ibu kota Kabupaten Pekalongan yang kini menjadi bagian wilayah kota Kajen oleh Bupati Ahmad Antono yang meresmikannya. Kajen dulunya merupakan kota kecamatan yang telah dikembangkan menjadi ibu kota kabupaten yang baru, menggantikan pusat pemerintahan yang dulu di kota Pekalongan. Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Adipati Nototirjo 1879 sampai 1920 di Komplek Alun-Alun Utara Pekalongan. Pemindahan ibu kota Pekalongan ke Kajen adalah yang dulu dirintis oleh Bupati Ahmad Antono pada tanggal 25 Agustus 2001 dari kota Pekalongan ke kota Kajen yang berjarak kurang lebih 20 km dari kota Pekalongan. Sekarang diteruskan oleh Bupati Fathia Rafiq yang melanjutkan pemerintahan dan bangunan Kabupaten Pekalongan periode 2021 sampai 2026 yang akan datang. Demikianlah riwayat atau sejarah Kabupaten Pekalongan yang hari ini sedang diperingati oleh warga Kabupaten Pekalongan, dan mudah-mudahan Pekalongan yang ibu kotanya berada di Kajen semakin hari semakin maju dan pengembangan kota agar dilanjutkan dan ditata yang baik, karena sejak pindah dari
Kota Pekalongan ke Kajen tahun 2001 sampai sekarang, penataan kota masih belum tertata. Mudah-mudahan pejabat-pejabat Kabupaten Pekalongan mulai menata kota Kajen, yaitu yang wilayahnya sekitar Desa Tanjung Sari, Nyamok, Kajen, kemudian Tanjung Kulon, berkembang Kebon Agung, Gejlik, Rawalagu, semakin maju, semakin berkembang. Dirgahayu Kota Kajen, Dirgahayu Kabupaten Pekalongan ke 402. Semoga jaya selamanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.